Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Bapak bisa menyapa kalian lagi melewati video pembelajaran. Video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang masalah sistem penerangan dan instrumen untuk jenjang SMK kelas 11 dan 12 ya. Khususnya untuk SMKN Negeri 1 Cempaka di jurusan Teknik dan Bisnis Sepeda Motor. Oke, lanjut saja tanpa berlama-lama. Tujuan pembelajaran di sini yang pertama, Bapak inginkan siswa dapat mengidentifikasi komponen sistem kelistrikan, yaitu sistem penerangan, dan instrumen sepeda motor. Ya, jadi Bapak ingin siswa dapat mengidentifikasikan. Jadi mengidentifikasikan mana komponen-komponen yang termasuk komponen sistem penerangan, mana komponen-komponen yang termasuk sistem instrumen pada sepeda motor. Ada beberapa sistem di dalam sepeda motor. Yang salah satunya itu adalah sistem penerangan dan sistem instrumen dan sinyal. Oke. Sebelum jauh untuk ketujuan, Bapak ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwasanya sistem penerangan itu adalah sebuah sistem untuk memberikan rasa nyaman, kemudahan, rasa aman kepada si pengendara ketika berkendara di malam hari. Oleh karena itu, sistem penerangan dibutuhkan oleh setiap kendaraan sepeda motor untuk bisa memberikan rasa aman dan nyaman kepada pengendara ketika keadaan atau situasi di malam hari yang cenderung gelap. Jadi pengendara tidak kebingungan memakai motor di keadaan gelap. Tetapi dengan bergulirnya waktu dan berkembangnya suatu zaman, untuk kalangan-kalangan atau aturan terbaru bahwasanya memang di siang hari pun si pengendara diwajibkan untuk menghidupkan sebuah lampu penerangan, lampu depan terutama, dikarenakan memang yang pertama tujuannya untuk memberikan isyarat atau memberikan jarak pandang yang lebih jauh terhadap lawan pengendara di jalanan, agar si pengendara satu dan si pengendara lain bisa mengantisipasi kemungkinan yang terjadi dari jauh-jauh ketika mereka ingin berpapasan. Nah, itu sih konsep dasar dari kenapa lampu penerangan itu harus dinyalakan di siang hari. Oke. Yang kedua, tujuannya yaitu siswa dapat mendiagnosis. Jadi mendiagnosis itu menentukan sebuah gangguan pada sistem penerangan maupun sistem instrumen. Ada apa saja gangguan di dalam sistem penerangan atau instrumen. Maka dari itu kalian harus tahu dulu yang tujuan pertama agar bisa mendiagnosa. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu siswa dapat melakukan perbaikan setelah mendiagnosa, mengetahui permasalahannya apa. Siswa diharapkan bisa mendiagnosa, memperbaiki kerusakan yang sudah ditemukan ketika melakukan diagnosa. Oke, 3 poin inti dari pemaparan video ini yang diharapkan oleh Bapak kepada kalian para siswa di jurusan Teknik dan Bisnis Sepeda Motor SMKN Negeri 1 Cempaka Cianjur. Oke, lanjut saja. Yang pertama, di sini Bapak memperlihatkan kalian itu wiring diagram. Ya, wiring diagram ini menunjukkan bahwasanya untuk berkomunikasi antara mekanik dengan motor atau sistem kelistrikan yang ada di motor, untuk memudahkan berkomunikasi, maka dibuatlah sebuah wiring diagram. Wiring diagram ini menunjukkan alur dari setiap jenis sistem kelistrikan yang diterapkan di sepeda motor tersebut. Maka dari itu, beda sepeda motor, beda wiring diagram. Jadi wiring diagram ini tidak bisa disamakan atau tidak bisa dipakai kepada seluruh sepeda motor, karena satu sepeda motor mempunyai wiring diagramnya masing-masing karena alurnya itu berbeda-beda.
ada penambahan teknologi atau ada penempatan yang berbeda, itu cenderung bagaimana produsen sepeda motor mendesain sepeda motornya itu sendiri. Nah, wiring diagram ini memudahkan kalian untuk mendiagnosa ketika ada sistem kelistrikan yang sifatnya trouble atau rusak atau terindikasi rusak. Maka dari itu kalian bisa melihat jalur dari sistem kelistrikan atau jalur sumber atau pengaman atau tujuannya itu di wiring diagram. Oke, kita lanjut pembahasannya. Yang pertama itu adalah beberapa komponen yang ada di sistem penerangan dan instrumen. Yang pertama di sini ada saklar rem depan atau switch rem depan. Switch rem depan ini berada di dalam cover atau bodi kepala yang ada di sepeda motor. Karena ini dipasangkan percis di samping atau di depan dari handle rem depan. Untuk apa? Untuk bisa ketika rem depan ditekan, si switch rem ini akan tertekan oleh rem depan berbarengan dengan kalian ketika atau pengendara ketika menarik atau menekan tuas rem depan tersebut. Jadi switch rem ini atau saklar ini akan memutus dan menghubungkan arus listrik yang dari sumber menuju lampu belakang. Nah, itu yang pertama saklar rem depan. Yang kedua, di sini ada kunci kontak. Kunci kontak ini adalah komponen keamanan kelistrikan sepeda motor untuk keseluruhan. Yang ketiga, di sini ada saklar stang kemudi. Oke, saklar stang kemudi. Saklar stang kemudi ini untuk mengunci sistem kemudi, ya. Saklar stang kemudi atau bisa dikatakan kata kalian itu atau sering kita dengar itu adalah kunci stang. Nah, itu adalah saklar stang kemudi. Oke, yang selanjutnya di sini ada unit sensor tinggi permukaan bahan bakar atau sering kita dengar dengan kata pelampung. Ya, pelampung bahan bakar ini untuk mendiagnosa atau untuk menangkap sinyal dari tinggi atau rendahnya permukaan bahan bakar yang akan didisplay atau yang akan dikirimkan ke speedometer. Gitu ya. Jadi di sini komponen pelampung ini untuk mengetahui atau mengukur tinggi atau rendahnya permukaan bahan bakar yang ada di tank sepeda motor yang akan dikirim atau didisplaykan di speedometer. Nah, itu komponen atau fungsi dari pelampung. Yang selanjutnya di sini ada klakson. Klakson ini adalah komponen peringatan untuk memberitahukan, untuk mengisyaratkan dari pengendara satu dengan pengendara lain. Yang selanjutnya di sini ada saklar posisi gigi. Nah, saklar posisi gigi ini untuk membaca situasi atau keberadaan gigi sepeda motor, dan ini saklar ini ada atau khusus digunakan untuk motor-motor yang sifatnya manual atau yang masih memakai gigi. Nah, untuk otomatis atau untuk matic saklar ini tidak ada. Nah, saklar ini membaca posisi gigi yang akan didisplaykan sama di speedometer. Nah, itu ya. Yang terakhir di sini ada yang namanya switch rem belakang, ya. Switch rem belakang ini diposisikan percis di atas tuas dari rem belakang yang kita injak oleh kaki kita. Nah, itu untuk motor manual, ya. Tapi untuk motor matic, switch rem belakang ini disimpan di sebelah kiri di stang sepeda motor, karena memang rem belakang di motor matic atau motor otomatis ini, transmisi otomatis ini dipasangkan remnya itu di sebelah kiri
pegas rem sepeda, pegas stang sepeda motor kalian masing-masing atau pengguna motor masing-masing. Oke, ini beberapa komponen ya, beberapa komponen untuk di bagian sensor dan keamanan atau pengaturan ya, atau ya pengaturan, bisa dikatakan pengaturan penggunaan atau pengontrolan ya. Ini beberapa komponen sistem pengontrolan dan tujuan dan sensor. Oke, lanjut komponen selanjutnya. Nah, komponen selanjutnya di sini ada lampu kepala. Nah, lampu kepala ini tidak serta-merta langsung lampu saja bulat dipasangkan di depan, tidak. Lampu kepala ini biasanya menggunakan mika. Mika ini ada dua, mika dalam dan mika luar. Mika luarnya biasanya memakai mika transparan, dan mika dalamnya itu menggunakan mika mika chrome. Mika chrome ini untuk memantulkan cahaya agar terpusat ke depan. Soketnya ini, nah ini tanda top ini untuk pengunci, dan tab ini untuk mengunci lampu ke soket ya. Boot shock ini untuk menekan ya, jadi sistemnya itu si soket akan menekan lampu dan dikunci atau mengunci ke bodi melalui tanda top ya. Headlamp itu depan lampu ya, depan lampu, dan ini terminal yang sering kita sebut itu adalah terminal ya. Nah, ini komponen di sistem lampu depan ya. Ini lampu depan. Jadi lampu depan ini soketnya seperti ini dan lampunya seperti ini. Jadi kalau misalkan penggantian ada kerusakan atau putus lampu, jadi kalian itu menggantinya itu hanya lampu ininya saja, tidak serta-merta langsung mengganti soket atau mengganti mika keseluruhannya, tidak ya. Lanjut. Oke, komponen selanjutnya yaitu lampu kotak, lampu senja atau lampu seri. Nah, itu sama-sama saja ya. Lampu kotak, lampu senja atau lampu seri itu sama-sama saja. Lampu senja atau lampu kotak sedikit berbeda. Soketnya dibuat serta-merta seperti negatif, dan si lampunya dibuat menjadi positif. Jadi dia langsung masuk ke dalam si soket tersebut, dan si soket ini langsung masuk ke mika tersebut. Lampu senja ini cenderung, atau lampu kotak ini cenderung untuk mengisyaratkan awal mula kelistrikan sepeda motor itu di-on-kan atau dihidupkan. Nah, lampu kotak, lampu senja, lampu seri sama namanya ya. Dan fungsinya itu dan bentuk atau penamaannya berbeda, cuman komponennya ini sama gitu. Lanjut, lampu sen depan. Nah, ini lampu sen depan sama halnya dengan lampu senja tadi, dibuat negatif soket dan positif lampu. Jadi tinggal masuk antara si lampu dan si soket. Dan ketika penggantian atau misalkan terjadi putus di lampu di sini, kalian itu bisa menggantinya bukan dengan soketnya, tapi langsung lampunya saja. Dicabut dari soketnya, lalu dipasangkan lagi. Nah, si soket ini akan masuk ke mika ini. Nah, ini mika ini ada penguncinya, jadi tinggal dimasukin di pas ini lalu diputar, gitu kan? Dimasukin lalu diputar. Ini untuk mengunci agar si soket bisa menempel kuat dengan si mika lampu depan. Ini ya. Oke, lanjut lampu belakang. Kita akan membahas lampu belakang. Di sini lampu belakang ada beberapa jenis lampu belakang. Di antaranya ada lampu belakang dan lampu rem. Biasanya lampu belakang dan lampu rem ini ada yang disatukan atau ada yang dipisah. Ya.
lampu belakang dan lampu rem ini ada yang disatukan dan ada yang dipisah. Tapi kebanyakan disatukan. Jadi satu lampu 2 kawat. Di dalamnya ada 2 kawat. Keluarnya kabelnya itu 3. Jadi kabel yang pertama kabel untuk lampu belakang yang disambungkan langsung dengan lampu kotak atau lampu seri. Yang kedua itu adalah kabel brake atau kabel rem yang disambungkan langsung dengan switch depan atau switch belakang. Yang ketiga itu adalah massa atau negatif. Nah, itu untuk lampu depan ya. Ini untuk lampu depan. Dan ini ada lampu sen mohon maaf, itu untuk lampu belakang ya. Mohon maaf, untuk lampu belakang, dan ini adalah sen untuk lampu belakang yang diparalelkan atau yang diparalelkan ya benar dengan lampu depan lampu sen. Jadi lampu sen itu kan ada 4, kiri kanan depan belakang gitu kan. Nah, itu disambung diparalelkan, untuk kiri dengan kiri, untuk kanan dengan kanan, mau depan mau belakang. Nah, ini untuk pembahasan lampu belakang. Oke, yang selanjutnya di sini ada speedometer. Speedometer ini untuk mendisplaykan atau menampilkan sebuah kinerja dari semua sistem yang ada di sepeda motor, dari mulai kinerja dari atau tinggi rendahnya sebuah bahan bakar didisplaykan di speedometer atau ditampilkan di speedometer. Untuk apa speedometer ini? Untuk memudahkan pengendara mengetahui posisi atau kinerja dari sepeda motor tersebut. Nah, jadi untuk pengendara mengetahui kecepatannya berapa, sudah melalui jarak berapa, atau apakah lampu sen kiri atau sen kanannya sudah menyala atau tidak. Nah, ini didisplaykan semuanya di sepeda motor agar pengendara lebih mudah mengontrol sepeda motor ketika berkendara. Dari segi kecepatan, dari segi jarak tempuh, dari segi komponen instrumen, terutama lampu sen ketika belok kiri, belok kanan, apakah sudah dinyalakan lampu sennya, apakah sudah dimatikan lampu sennya, kan? Untuk bahan bakar, apakah bahan bakar masih ada atau bahan bakar sudah menyusut. Nah, ini ditampilkan di speedometer. Yang lebih mencolok itu adalah speedometer dari motor manual atau transmisi manual dengan motor transmisi otomatis atau matic. Nah, di sini kalau misalkan kebanyakan untuk motor manual itu dipasang sebuah instrumen, dipasang sebuah display yang menandakan posisi shaft atau gigi yang digunakan oleh si pengendara. Ya, dari gigi 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Tapi ada juga yang manual tidak ditampilkan, hanya menampilkan saja netral ketika gigi tidak difungsikan atau tidak dimasukkan giginya, gitu kan? Untuk apa? Untuk mengetahui si pengendara bahwasanya motor ini netral atau tidak masuk gigi. Kalau kata anak-anak zaman sekarang atau kata kalian itu tidak masuk gigi, Pak, iman netral, gitu kan? Nah, ini jadi speedometer ini sangat membantu si pengendara untuk mengontrol dan mengetahui kondisi dari si motor tersebut, ya. Jadi dari segi kecepatan, dari segi RPM, ada beberapa motor yang memang disuguhkan atau ditampilkan RPM mesinnya di speedometer, terus ada jarak tempuh, terus ada juga penambahan teknologi seperti suhu mesin di sini bisa ditampilkan, terus kinerja charging atau pengisian di sini ditampilkan, biasanya di motor-motor tertentu ada ditampilkan. Tapi yang paling inti atau yang paling pasti ditampilkan yaitu kecepatan motor ketika berkendara, jarak tempuh, lampu sen, terus lampu jauh dekat,
terus full bensin atau dia display dari indikator bahan bakar. Nah, ini adalah komponen dari speedometer. Nah, di sini ada relay signal atau turn signal relay. Nah, turn signal relay ini bertujuan untuk mengedipkan lampu sen atau sering disebut juga flasher. Ya, flasher untuk mengedipkan sebuah lampu sen. Jadi komponen ini masuk kepada komponen lampu sen atau lampu instrumen untuk bisa mengedipkan agar lebih mencolok ketika dihidupkan. Karena memang ini tanda belok kan, jadi tanda belok harus mencolok atau harus langsung terpusat oleh mata si pengendara yang lain gitu. Ini komponen panel instrumen. Yang selanjutnya kita akan bahas masih di komponen, karena kita akan membahas komponen-komponen yang ada di sistem penerangan dan instrumen. Nah, ini komponen instrumen yang tadi Bapak sebutkan, namanya klakson. Klakson ini memang membuat getaran vibrasi dari magnet yang ditimbulkan dari arus yang diberikan, gitu kan? Magnet arus diberikan menjadi magnet ini bisa menggetarkan dan menghasilkan sebuah vibrasi agar terjadi bunyi atau suara yang bisa digunakan untuk instrumen atau pemberitahuan dengan pengendara lain, karena tidak mungkin juga komunikasi bisa dijalankan dengan pengendara lain dengan cara kita langsung verbal berbicara. Tidak mungkin juga untuk antara pengendara lain dengan pengendara satunya ketika berkendara di jalan. Maka dari itu diciptakan sebuah klakson. Nah, klakson ini memang bunyinya berbeda-beda, disesuaikan dengan fashion ataupun standar. Ya, di fashion ataupun standar. Tapi mungkin kebanyakan orang sekarang mengacunya kepada fashionnya saja, tidak standar. Dan desibelnya juga, desibel itu satuan dari bunyinya itu memang disesuaikan, jadi tidak merusak telinga juga ketika dilakukan sebuah klakson atau dilakukan sebuah kegiatan pemberitahuan terhadap si pengendara lain. Jadi, itu yang dimaksud dengan atau fungsi dari klakson tersebut. Yang selanjutnya, yang selanjutnya di sini ada permukaan bahan bakar, sensor tinggi permukaan bahan bakar. Ya, jadi yang tadi Bapak jelaskan di sini ada pelampung ya. Pelampung ini, nah ini adalah pelampung bawah, ini pelampung atas. Jadi pelampung ini akan menyesuaikan dengan tinggi dan rendahnya permukaan bahan bakar yang diisi di dalam tank. Ya, pelampung ini akan mengikuti permukaan bahan bakar yang diisi di tank. Nah, pelampung ini akan memberikan syarat atau memberikan arus yang kuat terhadap si komponen yang ada di dalam pelampung di sini. Yang kemarin Bapak pernah bilang bahwasanya komponen inti dari pelampung itu adalah resistor variabel. Resistor variabel ini contohnya seperti kalian menaikkan volume suara di HP maupun mengecilkan volume suara di HP. Nah, ini sama halnya cara kerjanya seperti itu. Cuman ini bukan volume suara, tapi volume debit dari si bahan bakar tersebut, dari permukaan bahan bakar tersebut yang didapat dari pelampung yang langsung bersentuhan dengan bahan bakar tersebut. Nah, gitu ya. Jadi intinya pelampung ini membaca permukaan bahan bakar lalu dikirimkan kepada resistor variabel, dan resistor variabel langsung mengirimkan arus yang akan dikirimkan kepada display atau indikator bahan bakar yang ada di speedometer. Ya, jadi prinsip kerjanya seperti itu. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Nah, ini
yang tadi Bapak sebut adalah indikator posisi gigi. Jadi ada motor yang didisplaykan atau ditampilkan semua giginya itu ditampilkan semuanya, ada juga yang hanya ditampilkan netralnya saja atau yang sering ditulis huruf N berwarna hijau itu menandakan netral. Nah, ini adalah spirometer ya, contoh spirometer ini ada indikator kecepatan, indikator jarak, indikator sen, indikator lampu jauh dekat, dan indikator bahan bakar. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah komponen sakral posisi gigi. Ya, jadi yang langsung diarahkan atau dipasang di gigi, di perpindahan gigi. Ya, langsung diarahkan atau dipasang di perpindahan gigi untuk bisa membaca perpindahan gigi dan pengendara bisa mengetahui posisi gigi berapa ini motor ketika misalkan berhenti ataupun ketika ingin melakukan perjalanan kembali gitu. Jadi ini di sini dan untuk visual aslinya atau bentuk aslinya kita nanti akan bertemu di bengkel SMK Negeri 1 Cempaka di jurusan TBSM di bengkel langsung kita akan langsung praktek mengetahui berapa kabel yang keluar, warna kabel apa yang keluar dan sebagainya. Jadi di sini Bapak hanya menjelaskan komponen-komponen yang ada dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas beberapa cara penanggulangan atau bentuk asli atau fisik asli dari si komponen-komponen yang tadi Bapak jelaskan. Oke, lanjut. Oke, di sini ada kunci kontak yang tadi Bapak jelaskan. Kunci kontak ini memang seringnya dipasang di leher ya, di leher motor. Tuh, tapi ada beberapa juga yang tidak di leher motor. Dan memang perkembangan kunci kontak ini cukup signifikan. Ada smart key dan sebagainya. Cuman dari beberapa perkembangan teknologi fungsinya sama untuk memutus dan menghubungkan sistem kelistrikan yang ada di sepeda motor dan untuk pengamanan sepeda motor ya. Jadi ini kunci kontak. Fungsinya sama, cuman perkembangan teknologinya yang mungkin lebih didesain lebih efisien, lebih efektif agar memudahkan si pengendara dan sebagainya. Lanjut, kita akan bahas. Nah, ini adalah tombol saklar starter atau switch starter ya. Switch starter ini berada di sebelah kanan. Semua motor itu sama, switch starter pasti ada, cuma bentuknya berbeda-beda. Tapi pasti ada di sebelah kanan. Ya, pasti ada di sebelah kanan, dekat stang atau hand grip yang kalian pegang, pasti ada di sebelah kanan. Mau ada di bawah, mau ada di atas, mau ada di tengah, sama saja. Pasti ada di sebelah kanan. Ya, switch starter ini untuk mengontrol atau menghidupkan si motor starter untuk motor-motor yang menggunakan dinamo starter atau menghidupkan sistem ACG untuk motor-motor yang sudah menggunakan sistem starter generator. Nah, lanjut. Oke, di sini ada beberapa switch atau saklar di sebelah kiri. Ya. Yang pertama ada saklar lampu on off. Ya, saklar lampu on off. Jadi dulu motor-motor dulu sebelum diwajibkannya lampu utama itu menyala di siang ataupun di malam hari atau mohon maaf agak keliru di malam hari maupun di siang hari saklar lampu atau on off lampu itu dipasang di sebelah kiri. Jadi pengendara bisa mengontrol, bisa memadamkan semua lampu, bisa menghidupkan lampu kotak atau lampu serinya saja, dan bisa menghidupkan lampu utama. Ya. Tapi untuk perkembangan dan menyesuaikan dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah atau kepolisian, bahwasanya sepeda motor harus nyala di siang hari
maupun di malam hari ataupun sebaliknya, maka saklar ini ditiadakan. Maka tidak jarang ada yang menggunakan saklar lampu on off ini, ada juga motor yang tidak mempunyai saklar lampu on off ini. Nah, ya. Itu untuk on off saklar lampu. Yang kedua di sini ada lampu pengatur jauh dekatnya lampu utama. Ya, jadi memang lampu utama didesain untuk bisa menyorot, ya, untuk bisa mengarahkan sinar jauh dan untuk bisa mengarahkan sinar dekat. Nah, ini untuk bisa memberikan rasa nyaman, aman kepada pengendara ketika memang berkendara di malam hari. Berkendara di malam hari dan memang pandangan harus diwajibkan atau harus dicukupkan untuk bisa melihat sekitar agak jauh, maka digunakan lampu jauh. Tapi memang kalau misalkan si pengendara ingin melihat pandangan agak dekat, bisa di lampu dekatkan. Nah, lampu dekat ini untuk semua jenis sepeda motor itu ada, ya. Untuk semua jenis sepeda motor itu ada. Jadi beda dengan on off. Kalau on off itu tadi ada beberapa motor yang masih pakai, ada beberapa motor dan kebanyakan motor-motor untuk tahun-tahun sekarang tidak menggunakan saklar on off. Tapi untuk jauh dekat ini pasti menggunakan. Bentuknya beda-beda. Cuman pasti di sebelah kiri, ya. Bentuknya beda-beda, tapi pasti di sebelah kiri. Nah, itu untuk lampu jauh dekat. Yang kedua, yang selanjutnya, mohon maaf. Yang ketiga, di sini ada switch sen, mohon maaf, switch sen atau saklar lampu sen. Nah, ini untuk mengatur ke kiri atau ke kanannya si pengendara ketika ingin berbelok. Nah, jadi sesuai aturan yang ada, bahwasanya ketika motor ingin berbelok ke kiri maupun ke kanan, si pengendara diwajibkan untuk menghidupkan lampu terlebih dahulu. Agar apa? Agar pengendara lain bisa mengetahui bahwasanya motor ini akan belok ke kiri maupun ke kanan atau ke kanan. Jadi si pengendara yang di belakang maupun yang di depan mengetahui bahwasanya si motor ini akan belok. Nah, itu untuk saklar lampu sen kiri atau kanan. Pasti ada di semua jenis motor, bentuknya pasti beda-beda, cuman pasti ada di sebelah kiri hand grip. Ya, pasti ada di sebelah kiri hand grip. Jadi nggak mungkin ada di sebelah kanan lampu sennya, switch atau saklar lampu sennya. Yang terakhir di sini ada klakson atau switch klakson, ya, atau saklar klakson. Saklar klakson ini untuk mengontrol ingin dibunyikannya sebuah klakson. Ya, jadi tombol ini untuk mengontrol ingin dibunyikannya sebuah klakson ketika si pengendara ingin memberitahukan pengendara lain. Maka bisa digunakan tombol ini untuk menjadikan klakson berbunyi. Pasti berada di sebelah kiri, ya, meskipun memang posisinya tidak seperti ini semuanya. Kadang-kadang ini di bawah, ini di atas, ya, ditukar dan sebagainya. Terus bentuknya beda-beda dan sebagainya. Tapi pasti ada di sebelah kiri. Nah, itu yang paling pastinya itu di sebelah kirinya. Tapi untuk bentuk desain itu tergantung produsen motornya masing-masing. Tuh. Oke. Yang selanjutnya di sini ada konektor saklar rem depan. Nah, ini yang tadi Bapak jelaskan bahwasanya saklar atau switch rem depan itu berada di dalam sebuah head motor atau kepala motor, ya. Kepala motor di sini. Ya, jadi dipasangkan di sini. Jadi berdekatan dengan handle rem. Jadi ketika handle rem dipijit, otomatis si switch-nya juga akan terpijit. Lalu arus akan dikirimkan ke lampu belakang atau lampu rem yang ada di belakang. Oke, yang selanjutnya konektor saklar rem belakang. Nah, ini saklar rem belakang berada di sini. Ya, berada di sini. Berada di sebelah
sini ya, berada di sebelah sini. Jadi di atas dari pedal rem belakang kalau untuk motor yang menggunakan pedal remnya menggunakan kaki. Tapi untuk motor-motor yang menggunakan pedal remnya sama tangan atau menggunakan tangan pasti disimpan di hand grip yang satunya lagi. Oke, cukup sekian pembahasan dari komponen. Itu komponen-komponen atau gambaran dari komponen-komponen sistem penerangan. Untuk lebih dalamnya, untuk kegiatan prakteknya, dan untuk fisik aslinya, kita akan bertemu di workshop atau di bengkel TBSM SMK Negeri 1 Campaka. Dan untuk pembahasan selanjutnya di video selanjutnya, Bapak akan membahas tentang masalah pemeriksaan, ya, pemeriksaan di komponen atau di sistem penerangan dan instrumen, ya. Mohon maaf bila ada kesalahan, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Kita sama-sama belajar. Oleh karena itu, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.